Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Dr. Budi Pasaribu. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara penata laksanaan yang baik dan benar pasien-pasien nyeri dada di IGD. Simak ya. Jadi guys, ketika Anda sebagai dokter jaga di IGD menemukan ada seorang pasien datang dengan keluhan nyeri dada, maka ini adalah tindakan yang emergensi. Artinya penanganannya harus cepat, tepat, dan benar. Jadi contohnya ada seorang laki-laki usia di atas 40 tahun datang ke IGD saudara dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dadanya khas sebelah kiri dan menjalar. Nah, yang pertama sekali ketika kita menemukan pasien seperti ini, kita harus cepat melakukan tanda-tanda vital, contohnya tekanan darah, kemudian cek KGD, dan juga pemeriksaan vital sign yang lain. Ini harus cepat dilakukan. Kemudian kita juga harus cepat menganamnesa atau mendiagnosa. Tidak seperti penyakit lain, penyakit nyeri dada harus didiagnosa dengan cepat. Contohnya nyeri dadanya apakah khas nyeri dada angina, karena penata laksanaannya pun harus secepat mungkin, karena ini akan melibatkan banyaknya sel otot jantung yang akan rusak ketika kita lama memberikan penanganan. Jadi apa yang harus kita tanyakan, yaitu seperti yang saya katakan tadi, bahwa apakah nyeri dadanya nyeri dada khas angina. Contohnya nyeri dada seperti tertusuk pisau, nyeri dada yang menjalar, nyeri dada sebelah kiri tentunya yang menjalar ke badan, ke tangan, ke bagian rahang, kemudian nyeri dada yang seperti tertimpa beban berat. Nah, kita tentunya harus mengetahui apa aja gejala khas angina atau nyeri dada khas angina. Nah, ketika kita sudah menemukan bahwa adanya indikasi adanya nyeri dada yang khas angina, maka kita juga akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, contohnya tekanan darah, apakah tekanannya ngedrop, apakah tekanan darahnya masih bagus atau tekanan darahnya tinggi. Ini juga harus kita ketahui. Kemudian yang paling cepat kita lakukan adalah pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG atau rekam jantung ini harus kita lakukan sesegera mungkin, karena ini akan memastikan kita untuk mengetahui apakah pasien-pasien yang nyeri dada tersebut memang mengalami penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jadi ketika kita sudah melakukan EKG dan kita melihat hasilnya, maka perlu bagi kita untuk mengetahui irama jantung yang benar itu seperti apa, sehingga kita bisa melihat bagaimana irama jantung khas pada pasien-pasien angina. Irama khas jantung pasien-pasien angina contohnya seperti STEMI, non-STEMI. Nah, itu memiliki gambaran yang khas. Kita bisa lihat contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan gambaran EKG pasien-pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah di jantung. Nah, ketika kita sudah melakukan EKG dan sudah kita pastikan bahwa itu merupakan EKG khas angina, maka kita akan melakukan loading anti platelet, contohnya seperti Aspilet, Clopidogrel, dan untuk menghilangkan nyeri dadanya seperti isosorbit dinitrat. Nah, pemberian Aspilet biasanya 2 tablet, loading namanya Aspilet 2 tablet, Clopidogrel 4 tablet. Itu diberikan. Kemudian kita juga memberikan ISDN untuk menghilangkan nyeri dadanya. Tapi ingat, di sini juga kita harus memastikan tekanan darahnya berapa, karena pada pasien-pasien yang tekanan darahnya rendah perlu pertimbangan khusus untuk memberikan isosorbit dinitrat. Nah, ketika kita sudah melakukan penata laksanaan tersebut, maka kita sebaiknya melakukan pemeriksaan enzim jantung. Nah, ini sebenarnya sudah tidak emergensi lagi, tapi harus secepat mungkin juga harus dilakukan. Nah, pemeriksaan enzim jantung ini untuk memastikan apakah memang betul bahwa pasien mengalami
yang dinamakan dengan penyumbatan pembuluh darah jantung. Karena jika terjadi penyumbatan pembuluh darah jantung, maka enzim-enzim jantung seperti troponin, CKMB itu akan meningkat. Kemudian setelah kita mengerjakan emergensinya, maka sebaiknya kita mengkonsulkan ke DPJP jantungnya supaya dia pun mengetahui dan melakukan evaluasi terhadap pasien tersebut. Kemudian hal yang paling penting juga adalah kita untuk mengetahui apa riwayat penyakit pasien sebelumnya. Contohnya apakah ada riwayat darah tinggi, gula, ataupun penyakit-penyakit organik yang lain seperti penyakit ginjal atau penyakit paru, apakah ada penyakit paru. Nah, itu juga bisa menjadi faktor risiko pada pasien untuk mengalami serangan jantung. Nah, ketika semuanya sudah kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan EKG, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, maka kita juga perlu untuk melakukan ronsen toraks. Tadi pemeriksaan darah sudah, pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan darah rutin, lipid profile, dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang kita lakukan untuk penata laksanaan pasien-pasien seperti ini. Pada ronsen toraks juga kita bisa melihat apakah sudah ada pembesaran jantung. Artinya juga jika sudah terjadi pembesaran jantung, maka penyakit ini merupakan penyakit yang kronik, artinya sudah lama sehingga sudah terjadi gagal jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Artinya sudah kejadiannya sudah lama. Kemudian kita juga perlu menanyakan, tadi di bagian riwayat penyakit, kita juga perlu menanyakan apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya, apa sudah ada riwayat pemasangan cincin atau ada riwayat dirawat di rumah sakit. Itu sangat penting kita tanyakan untuk mengevaluasi riwayat penyakit sebelumnya. Kemudian setelah selesai semuanya, kita bisa mengoper pasien ke ruangan sambil menunggu advis atau anjuran dari dokter jantung yang akan merawat pasien. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jika ada hal yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat.